Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-7, yaitu koefisien korelasi bivariat Range-Spearman. Ya, materi ini merupakan materi terakhir sebelum UTS. Ya, oke. Nah, uji Range-Spearman ini bisa digunakan untuk menguji korelasi atau hubungan antara dua buah variabel. Nah, minimal skalanya yaitu ordinal. Sekali lagi, tidak boleh menggunakan variabel nominal. Diperkenalkan oleh Charles Spearman tahun 1904 ya, sudah lama sekali tapi insya Allah masih diakui dan gunakan sampai sekarang. Nah, bagaimanakah hubungan antara dua buah variabel atau lebih yang bersifat kualitatif? Berarti apa? Ada kategorinya yang sudah dikuantifikasi. Awalnya mungkin masih berupa sifat seperti sangat baik, sangat buruk, tapi akhirnya diberikan kuantifikasi, yaitu pemberian simbol angka menjadi sangat baik yaitu 5 dan sangat buruk biasanya 1. Ya, skalanya itu untuk variabel di Range-Spearman ini bisa menggunakan skala yang berbeda. Misalkan bagaimana ordinal dengan scale ya, atau kebalikannya scale dengan ordinal. Karena ada juga yang tidak bisa berbeda skalanya seperti cross tabulation ya. Ingat yang waktu itu kita pernah bahas cross tab. Dia hanya bisa untuk melakukan korelasi variabel yang sama skalanya, yaitu misalkan nominal dengan nominal, lalu ordinal dengan ordinal. Di sini kita lihat ada rank ya, berarti masih seperti uji-uji sebelumnya, yaitu menggunakan peringkat. Nah, nanti nama dari rumusnya agak panjang nih, koefisien korelasi tata jenjang atau Range-Spearman ya. Kemudian di sini ada rumus Rho-Spearman. Ada yang tahu bentuk Rho seperti apa? Nanti kita lihat. Seperti huruf P, tapi dia bentuknya melengkung. Ya. Nah, karena ini non parametrik, maka data tidak harus membentuk distribusi normal. Kenapa kita harus belajar ini? Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel. Karena di sini kan bivariat, berarti dua variabel ya. Kemudian untuk mengetahui besarnya koefisien korelasi yang nanti jadi penentu ya, lambangnya adalah Rho. Kemudian mengetahui arah hubungan. Nah, di sini ada dua arahnya, arah hubungan positif dan arah hubungan negatif. Nanti kita lihat seperti apa perbedaannya. Kemudian mengetahui besarnya persentase kontribusi X terhadap Y. Jadi di sini X dan Y itu sifatnya setara ya, tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Kita hanya ingin mengetahui sifat hubungannya saja. Jadi ada kontribusi. Kemudian asumsi-asumsi yang kita pakai adalah, nah, pertama menggunakan dua kelompok sampel yang diambil random seperti biasa ya. Masing-masing elemen memiliki variabel yang dapat di-rank, yang dapat dibuat peringkat ya. Jadi harus ada yang bisa diperingkatkan. Biasanya bagaimana? Berbentuk angka. Lalu data yang ada dapat menunjukkan pola. Nah, polanya di sini biasanya garis lurus atau linier ya. Dan karena ini non parametrik, kecenderungannya itu tidak berdistribusi normal. Korelasi positif tadi yang pernah saya bilang. Jika variabel yang satu meningkat atau menurun, sedangkan variabel lainnya juga ngikutin, yaitu meningkat atau menurun ya. Jika X naik, Y juga naik.
Dan jika X turun, maka Y turun. Biasanya kurvanya itu bagaimana? Bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, ya, seperti ini. Ya, bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Sedangkan kebalikannya, untuk korelasi negatif, jika X naik, maka yang lainnya turun. Berarti kebalikan, ya. Jika X naik, maka Y turun, atau jika X turun, maka Y naik, seperti ini. Ya, bergerak kebalikannya nih, dari kiri atas ke kanan bawah. Tidak perlu membentuk garis yang benar-benar lurus, hanya diketahui polanya saja itu sudah menunjukkan hubungan yang negatif. Lalu ada nih korelasi sempurna, ya. Bagaimana maksudnya sempurna? Kita lihat di sini. Apabila ada kenaikan atau penurunan satu satuan variabel, maka variabel yang lainnya juga akan naik atau turun satu satuan pula. Jadi benar-benar ngikutin. X naik 1, Y juga naik 1. X naik 2, Y juga naik 2, dan seterusnya. Tapi kan agak jarang sekali korelasi sempurna ini terjadi di kejadian nyata. Makanya biasanya korelasinya itu yang tidak atau hampir sempurna saja yang bisa terjadi. Oke, bagaimanakah nilai dari koefisien korelasi? Ternyata ada rentangnya. Rho kadang juga disebut sebagai R saja. R ini nilainya berkisar antara -1 sampai 1. Nah, jadi ingat nih, kenapa angka 1? Karena angka 1 adalah probabilitas sempurna, kejadian sempurna terjadi, ya. Jadi R ini punya nilai antara -1 sampai 1. Tapi kenapa ada minus? Nah, ada minus karena ada hubungan yang negatif, ya, bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Sedangkan yang positif adalah hubungan yang tadi positif, bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Tapi akan memungkinkan jika R-nya itu 0 atau mendekati 0. Maksudnya adalah hubungannya lemah, ya, atau tidak ada hubungan sama sekali. Contohnya bagaimana? Jika R-nya itu 0, biasanya X-nya naik, lalu Y-nya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, tidak bisa diprediksi kan? Kalau X-nya turun, maka Y kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Itu juga tidak sama, tidak bisa diprediksi, sehingga kita sebut hubungannya lemah. Nah, lalu kemudian ada istilah koefisien penentuan atau KP, ya, determination coefficient. Ada juga yang menyebut KD, koefisien determinasi. Ya, boleh antara ketiga istilah tersebut. Caranya bagaimana? Caranya adalah hasil dari rho kita kuadratkan atau R kita kuadratkan. Untuk tahu apa? Untuk tahu kontribusi X terhadap Y. Karena sebutannya kontribusi, maka satuannya dalam persen. Nanti setelah dikuadratkan, bisa dijadikan dalam persen. Nah, disitulah kontribusi X terhadap Y.